Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-31 kita mau baca. Mari kita mau baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yohanes pasal 6 ayat dari ayatnya yang ke-22. Kita mau baca sampai ayatnya yang ke-31. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, perikopnya di sana apa? Orang banyak mencari Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, tetapi seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan pada hari ini dan merenungkannya, terlebih melakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini dimulai dengan cerita di mana orang-orang pada saat itu mereka dikatakan orang banyak mencari Yesus. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang ini mereka kemudian mencari Yesus? Kalau kita lihat di pasal 6 ayatnya yang pertama, diceritakan di sana apa perikopnya? Yesus apa? Yohanes 6 ayat 1 perikopnya tentang apa? Yesus memberi makan apa? Memberi makan 5.000 orang. Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang, di mana 5.000 orang ini dikatakan di sana di ayatnya yang ke berapa itu dikatakan 5.000 laki-laki, ayat 10. Yohanes 6 tadi ayat 10. Kata Yesus, "Suruhlah orang banyak, orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu." Perhatikan, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Laki-laki banyaknya. Artinya belum terhitung perempuan di sana dan belum terhitung ada anak-anak di sana. Karena Yesus pun mendapatkan roti dari anak-anak.
Berarti ada anak-anak di sana. Dan saya percaya bahwa bukan cuma anak satu itu yang bawa roti yang ada di situ. Pasti ada anak-anak banyak. Karena pada zaman itu kalau di mana ada orang tua, pasti ada anak-anak juga yang jalan bersama-sama. Karena budaya pada saat itu, kalau kita lihat Yesus waktu umur 12 tahun, mereka rombongan pergi ke Yerusalem itu dengan anak-anak, rombongan. Orang tua, anak-anak, semua rombongan. Jadi keluarga semua sama-sama semua. Nah, dikatakan di sana cuma 5.000 yang dicatat, hanya 5.000 laki-laki. Ya memang ada budaya di daerah Israel pada saat itu, memang kadang-kala wanita jarang ditulis, jarang wanita dicatatkan. Tapi saya percaya kalau seandainya ada laki-laki pasti ada perempuan. Kalau seandainya bahkan ya kalau kita perhatikan kebanyakan kalau dalam satu kumpulan gitu, komunitas itu justru yang lebih banyak malah ibu-ibu. Benar ibu-ibu? Lebih banyak ibu-ibu ya daripada bapak-bapaknya. Tapi oke lah, kalaupun seandainya sama, berarti kurang lebih hampir 10.000 orang. Taruhlah 2.500 perempuan, kemudian 2.500 anak-anak. Jadi mereka di total 5.000. Kalau laki-laki 5.000, ini perempuan dan anak-anak 2.500, jadi genap 10.000. Jadi kumpulan yang sangat banyak ini. Dan Yesus membuat satu mujizat yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka alami dengan pimpinan-pimpinan atau ahli-ahli Taurat, para imam-imam yang ada. Karena kembali lagi saya sampaikan bahwa waktu Yesus ada di muka bumi, pada waktu itu saudara, kurang lebih hampir 400 tahun Allah tidak pernah berfirman lagi. Nanti kemudian berfirman kepada papanya Yohanes Pembaptis. Itu baru firman. Tadinya belum pernah. Baru kemudian kepada papanya Yohanes Pembaptis, kemudian kepada Maria ketika malaikat Gabriel berkata, damai sejahtera bagi kamu. Karena tadinya nggak ada, udah nggak pernah orang melihat lagi, bahkan mendengarkan suara Tuhan, penampakan malaikat, udah. Kenapa? Karena kerohanian pada saat itu benar-benar sudah ambruk. Orang beribadah tetapi hanya rutinitas. Orang datang ke Yerusalem beribadah bukan karena rindu dengan Tuhan. Bahkan hanya sedikit sekali orang yang rindu dengan Tuhan pada zaman itu. Hanya sedikit sekali orang, bukan nggak ada, tapi di golongan yang minoritas. Kadang-kadang saya kadang-kadang saya berpikir, ini pikiran saya ya saudara, bukan. Kadang-kadang saya berpikir begini, mungkin di Indonesia Tuhan izinkan kita orang Kristen mungkin sedikit, bahkan mungkin mengalami penindasan, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan amin. Karena kadang-kala kekristenan justru kadang-kala kalau seandainya ini terlalu mayoritas, kadang-kala lupa. Seperti khotbah saya minggu lalu. Saudara masih ingat nggak khotbah saya minggu lalu? Hati-hati kata firman Tuhan. Kalau engkau sudah kenyang, jangan engkau melupakan Tuhan. Masih ingat nggak saudara? Di mana itu kemarin saya sampaikan. Jadi hati-hati. Nah banyak orang ketika sedang susah cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika sedang mengalami kesusahan, ketika sedang mengalami hal yang menyakitkan, cari Tuhan yang luar biasa saudara. Seperti yang saya sampaikan, ada jemaat ketika hidupnya lagi susah, lagi miskin, menderita, Pak Gembala ada ibadah nggak hari ini? Nanya terus Pak Gembala ada ibadah? Nggak ada hari ibadah, tiba-tiba datang ke gereja. Pak Gembala mau ibadah, mau doa. Giliran hidup sudah diberkati Tuhan,
diberikan motor, diberikan usaha, bahkan diberikan mobil. Udah gak kedengaran ribanya di mana. Kadang-kadang kita itu menjadi setia justru ketika dalam kemiskinan, dalam penderitaan. Tapi kita harus merubah mindset ini. Katakan, saya harus merubah mindset saya. Jangan kita cari Tuhan ketika hanya dalam penderitaan, ketika kita dalam kemiskinan, dan kemudian kita cari Tuhan. Makanya tadi saya sempat katakan di awal bahwa kadang-kadang saya berpikir, ya mungkin kita di Indonesia saat ini, mungkin Tuhan izinkan kita saat ini mungkin menderita. Bayangkan saudara, tahun 2025 ini aja, dari bulan Januari sampai terakhir kemarin, bulan apa? Ini bulan Juli kemarin. Banyak sekali saudara-saudara kita. Itu yang viral saudara, yang viral, yang kena persekusi, resolusi. Di mana tuh? Di Sukabumi, Cidahu, kemudian tiba-tiba datang ke Depok, di mana lagi? Bekasi. Itu yang viral-viral aja. Kemudian baru beberapa hari yang lalu, saudara, minggu lalu nggak salah, di Padang, sampai ada korbannya. Saya kadang-kadang berpikir bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya kita benar-benar mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi coba kita rubah mindset kita, masa nanti kita menderita baru kita cari Tuhan? Saudara mau cari Tuhan waktu saat menderita atau saat saudara senang? Coba saudara jawab. Saudara lebih suka cari Tuhan waktu saat menderita atau saudara pada saat senang? Biarlah kita, masa kita mau minta penderitaan terus? Janji Tuhan dalam kehidupan kita bukan menderita, saudara. Katakan amin. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu, kata firman Tuhan. Katakan yes. Jadi bukan waktu penderitaan, tetapi kita ini kadang-kala karena sistem Babel yang ada dalam pikiran kita, dunia yang lebih kuat, sehingga kadang-kala kita cari Tuhan hanya nanti saat menderita, nanti saat banyak pencobaan, nanti sudah sakit, baru Pak Gembala cari, Pak Gembala doakan. Jujur saudara, orang-orang kayak gitu saya nggak mau doain. Enak aja, udah sakit aja mencari Tuhan. Sehat kemana? Waktu sehat nggak pernah datang gereja. Waktu sehat lagi di mana? Lagi jalan-jalan. Lagi sehat lagi di mana? Lagi healing. Lagi sehat lagi di mana? Lagi cari duit. Lah, firman Tuhan bilang 6 hari ku berikan. Pegawai negeri aja Sabtu Minggu libur. Masa kita nggak ada waktu untuk Tuhan, saudara? Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Orang banyak ini, mereka waktu mereka terima mujizat dari 5 roti dan 2 ikan, firman Tuhan mencatat bahwa semua mereka makan kenyang. Sama-sama bilang makan kenyang. Mereka semua nggak ada yang, waktu tadinya mereka kelaparan, dan Yesus pun melihat, waduh muka-muka lapar nih kayaknya. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Murid-murid udah mulai bersungut-sungut. Waduh, roti mau beli harga 300 dinar. Bayangkan 300 dinar itu harga gaji 300 hari, hampir 1 tahun itu. Gaji 1 tahun juga. Murid-murid bilang gak bakal cukup memberi makan orang banyak ini. Tapi Yesus bilang enggak. Jangan suruh mereka cari warung, jangan suruh mereka pulang makan di rumah. Kalian yang harus memberi makan. Wah, ini luar biasa saudara. Yesus sedang mengajar murid-murid, kalau engkau sudah mendapatkan makanan, jangan pelit untuk berbagi makanan. Kita harus, Yesus sedang melatih saudara. Ada satu hal yang orang tua rohani kemarin sampaikan kepada kami, bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan, kalau dunia selalu mengajarkan teori dulu baru praktek, benar kan? Orang terima teori baru praktek, tapi Yesus selalu mengajarkan praktek dulu baru teori.
Jadi Yesus mengajarkan, dia tunjukkan dulu prakteknya, baru dia bilang ajarkan. Amin. Jadi Yesus itu pola pembelajarannya beda. Kalau dunia, kita belajar dulu dong teorinya. Seperti apa? Baru, oke, minggu depan praktek. Nah gitu kan biasa anak sekolah. Tapi kalau Yesus enggak. Yesus mengajarkan, dia ajarkan dulu prakteknya. Dia lakukan terlebih dahulu. Makanya Yesus bilang, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi teladan. Amin. Menjadi contoh, praktekkan dulu. Jadi pelaku dulu. Baru kemudian kita ajarkan. Amin. Haleluya. Nah itu intermezzo. Nah kembali lagi. Ini saya belum masuk nih. Kembali lagi saudara. Jadi waktu Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Alkitab mencatat semua mereka makan dan menjadi kenyang. Dan sesudah mereka kenyang, kemudian Yesus meninggalkan mereka. Dikatakan di sana, Yesus bahkan bilang ke murid-murid, tadinya murid-murid juga nggak ada makanan. Yesus bilang, kumpulkan sisanya. Yang lebih itu, kelebihannya itu. Ada berapa lebihnya? Ada 12 bakul. Bayangkan. Saya dapat sesuatu hal begini saudara. Ketika saudara mengambil bagian dalam melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau kelaparan. Amin. Ketika engkau melakukan terlebih dahulu bagi Tuhan, Tuhan selalu menyiapkan berkat bagi saudara. Cuma kadang-kala kita, saya dulu baru. Enggak. Lakukan dulu bagian kita kepada orang lain. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saya luar biasa ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, saudara. Saya melihat dahsyat saudara. Dan setelah itu, ini kita udah masuk di ayat, kembali lagi ke ayat 22. Ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Terus, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Kalau saya katakan ini sebenarnya pertanyaan basa-basi, saudara. Kalau seandainya diganti bahasanya kira-kira, Tuhan Yesus, kapan sampainya? Kira-kira basa-basi, biasa kan orang gitu kan, suka basa-basi gitu. Dari mana? Padahal ada maksud lain. Tiba-tiba mutang aja. Kadang-kadang kan gitu. Nah, orang-orang ini basa-basi aja sebenarnya mereka. Makanya Yesus langsung menjawab ini. Perhatikan ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu." Yesus tuh gak bisa dibodohi, saudara. Sesungguhnya kamu mencari aku. Perhatikan nih. Tadi kan mereka tanya, kok udah tiba di sini ya? Kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda mujizat yang Yesus kerjakan, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saya ingin merubah mindset saudara ketika mencari Yesus. Banyak orang cari Yesus karena ingin diberkati Tuhan. Banyak orang cari Yesus karena ingin makan secara jasmani, saudara. Nah, hari ini saya ingin membawa tema bagi kita, makanan untuk makanan yang kekal. Amin. Biarlah kita mau cari makanan untuk makanan yang kekal, saudara. Kemudian ayat yang ke-27 lanjut. Dikatakan, bekerjalah. Nah ini saudara, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah
yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya, saudara. Nah, firman Tuhan dikatakan di sana, bekerjalah. Bekerjalah. Artinya apa, saudara? Kalau orang bekerja apa biasanya? Kalau orang bekerja, Pak Audrey, kalau bekerja biasanya apa yang capek. Kalau orang bekerja berarti ada perjuangan. Orang kalau bekerja berarti ada usaha. Ada sesuatu yang dilakukan. Nggak ada bekerja kemudian mau pekerjaan yang sesimpel apapun, mungkin secara fisik mungkin dia nggak bekerja mengangkat batu bata, tapi kadang-kala otak yang bekerja. Orang yang di kantoran itu kan kadang-kala mereka nggak kerja seperti buru-buru gitu, nggak kayak petani, peladang, atau mungkin yang kerja bangunan, mungkin mereka nggak kerja, tapi mereka secara otak mereka, pikiran mereka yang bekerja, dan itu sama capeknya. Nggak ada yang bilang, oh kalau seandainya ngangkat barang itu lebih capek daripada yang kerja di kantoran. Oh enak yang kerja di kantoran. Ini saya bingung ini Ibu Gembala. Ibu Gembala kan sekarang ngajar gitu kan. Pulang-pulang Ibu Gembala bilang, loh capek. Yang kerja kan dia ngajar kan, berpikir kan. Tapi pulang di rumah dia bilang gini, pegel loh. Ya tapi pulang ke rumah yang pijitin dong, pegel lah. Kan beda kalau saudara ya Ibu Gembala, oh lagi kerja bangunan atau lagi nyangkul, ya capek mungkin kalau saudara seperti itu. Ini kan berpikir gitu, mengajarkan anak-anak, memberikan pengajaran. Tapi pulang-pulang dia bilang, ini kayaknya ketarik, ini usah bilang beda juga ya. Malah uratnya ini ketarik, ininya. Saya kadang-kadang suka iseng gitu, kalau seandainya pijit Bu Gembala, tiba-tiba saya kretekin gitu, gitu tiba-tiba. Jadi dia suka kaget. Oh jangan gitu katanya. Padahal itu bagus saudara, supaya membuat peredaran darah lancar, otak langsung fresh lagi. Saya kadang-kadang gitu. Tapi jangan sering-sering saudara. Nah, kembali lagi dikatakan bekerjalah. Artinya gunakan energi kita berjuang, dikatakan sana, untuk makanan yang bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Sekarang saya mau tanya sama saudara, pekerjaan apa menurut saudara yang bisa bertahan sampai kekekalan? Yang nggak ada kadaluarsa, pekerjaan apa? Pekerjaan apa? Saya percaya di dunia ini nggak ada pekerjaan yang selama-lamanya. Benar saudara? Semua di dunia ini ada masa, ada kadaluarsanya, ada limitnya. Tapi Yesus berkata, bekerjalah. Lucu ya, harusnya kan bukan bekerja kan kalau seandainya ini. Makanlah. Tapi Yesus bilang bekerja ini saudara. Untuk makanan yang tidak dapat binasa, makanan yang kekal, berjuang. Bekerja itu artinya berjuang. Tadi Pak Dani bilang apa? Kalau bekerja itu pasti capek, ada usaha, ada sesuatu yang dilakukan saudara di sana. Nah, dikatakan berjuang untuk makanan. Nah, saya mau katakan di sini, apa yang menjadi makanan kita saudara? Nah, makanan itu bicara tentang apa? Kehendak Allah. Sama-sama bilang kehendak Allah. Jadi kita berjuang untuk makanan yang adalah kehendak Allah, di mana itu tidak dapat binasa saudara. Katakan amin. Nah, firman Tuhan berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Kalau kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu kehendak Allah, the purpose of God, apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita tidak akan goyah. Sama-sama katakan yes. Orang yang bekerja untuk kehendak Allah, untuk makanan yang tidak dapat binasa itu, atau kehendak Allah, the purpose of God itu, maka dia tidak akan pernah goyah. Haleluya.
Makanya kita hari-hari ini mari kita mengejar kehendak Allah, yaitu makanan yang tidak dapat binasa itu, saudara. Katakan amin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kehendak Allah itu apa? Nah, coba ayat yang ke-28, kita lihat ayat yang ke-28. Iya. Baca sama-sama. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29. Jawab Yesus kepada mereka, sama-sama, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Katakan amin. Jadi bicara makanan yang tidak dapat binasa, Yesus bilang makanan yang tidak dapat binasa itu adalah kehendak Allah. Katakan amin. Dan makanan yang kehendak Allah itu adalah apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Ada haleluya. Banyak orang Kristen bilang percaya, tapi hanya dari mulut saja. Yang Tuhan mau benar-benar kita mau percaya kepada Yesus, sehingga kita tidak tergoyahkan, tidak teralihkan dengan kehidupan dunia ini. Katakan yes. Kita lihat saudara, wah ini luar biasa penyingkapan ini. Ini yang dikatakan, mungkin saudara sering baca firman Tuhan ini, tapi tidak pernah disingkapkan bagi saudara. Kita bersyukur saudara. Makanya engkau harus tertanam di rumah Allah, biar penyingkapan itu terjadi atas hidup saudara. Katakan amin. Kejarlah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Makanan yang tidak dapat binasa. Kejarlah makanan yang tidak dapat binasa, yaitu kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Bilang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya kepada apa yang dikatakannya. Percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Yesus. Katakan amin. Jangan sampai kita begini saudara, kita lebih percaya kepada orang yang tidak pernah melihat Yesus. Kita lebih percaya kepada apa yang dikatakan orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Makanya siapa Yesus itu saudara? Nah ini kembali lagi, khotbah saya ini berkelanjutan saudara. Kemarin saya khotbah tentang apa yang akan saudara dengar, siapa yang saudara dengarkan. Nah kembali lagi, siapa Yesus itu saudara? Nah siapa Yesus itu tidak dapat dijelaskan oleh orang yang tidak melihat Yesus. Katakan amin. Siapa Yesus? Kita nggak bisa mendengarkan orang berbicara tentang Yesus, tetapi dia tidak lahir dari Kristus. Amin. Bagaimana kita mau mendengarkan penjelasan orang yang tidak lahir dari Yesus, dia yang belum lahir baru? Kenapa? Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Jangan mendengar orang yang tidak percaya kepada Yesus. Katakan amin. Jadi kalau ada orang berbicara kepada Yesus tapi dia nggak percaya Yesus, orang ngomong tentang Yesus tapi dia nggak percaya, jangan didengarkan. Saya ngomong ini di rumah Tuhan, dan ini buat anak-anak Tuhan saya, buat jemaat. Supaya apa? Jangan kita teralihkan. Karena hari-hari ini banyak orang bicara tentang Yesus, tapi mereka nggak percaya Yesus. Buat apa saudara dengar? Katakan amin. Jadi jangan dengarkan perkataan orang tentang Yesus kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Jangan dengarkan mereka yang bicara tentang Yesus kalau mereka belum lahir baru. Haleluya. Mereka yang tidak lahir baru, mereka yang dikatakan tidak ada kebenaran.
Karena mereka nggak percaya dengan kebenaran itu. Tidak ada Roh Kudus. Nah, ini penting, saudara. Jadi jangan mendengar orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak memiliki Roh Kudus. Dengar baik, apapun penjelasan mereka, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka jelaskan sampai dari ujung, katakan, dengar baik, itu bukan kebenaran. Amin. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah jalan, kebenaran. I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Jadi Yesus itu adalah kebenaran, saudara. Tadi Bu Gembala bilang apa? Jangan mendengarkan orang apa? Jangan mendengar penjelasan orang menjelaskan tentang Yesus, tapi kalau dia bukan dari rumah Allah, saudara. Haleluya. Dikatakan kembali lagi di ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Nah, ini seringkali ayat ini sudah dipakai. Tuhan benar kan? Yesus itu cuma utusan. Dengar baik. Yesus itu beda seperti Musa, beda sama seperti nabi-nabi Elia, Yesaya. Beda, saudara. Jangan saudara berpikir begini, oh kalau dia utusan, berarti yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Nah, ini kadang-kadang salah berpikir kita. Sehingga kadang-kadang orang suka pakai begitu. Tuhan benar, Yesus itu diutus. Makanya saudara jangan dengarkan orang yang gak percaya Yesus, saudara. Yesus berkata, barang siapa melihat Bapa, melihat aku, berarti dia udah melihat Bapa. Nah, loh. Karena aku dan Bapa adalah satu. Orang kadang-kadang cuma comot-comot ayat, orang ambil-ambil ayat, kemudian mau menjelaskan tentang Yesus, tapi gak pernah menerima Yesus, gak percaya Yesus. Saya mesti jelaskan ini, saudara. Karena hari-hari ini akan semakin banyak, saudara, penyesatan akan terjadi. Dan banyak orang-orang, soalnya kalau saya bilang sih, mereka bukan orang-orang percaya, bukan orang-orang pilihan. Makanya saudara harus jadi orang yang terpilih. Amin. Biarlah saudara bersyukur kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan, bukan hanya dipanggil jadi orang percaya. Makanya jangan bangga, kekristenanmu sudah berapa lama? 10 tahun, 20 tahun. Gak usah bangga. Banggalah kalau saudara engkau mengerti apa yang menjadi the purpose of God dalam hidup saudara. Apa yang menjadi tujuan Allah, kehendak Allah dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, Yesus Kristus diutus Bapa itu adalah firman yang mengenakan kemanusiaan. Haleluya. Makanya Yesus disebut diutus, bukan berarti Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa Injil Yesus itu, Injil itu bukan berbicara tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi Injil itu berbicara tentang hidup Yesus, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara, Injil itu berbicara tentang Yesus itu sendiri, saudara. Bukan bicara tentang kitab-kitab. Amin. Jadi yang Paulus maksudkan Injil Yesus, artinya kehidupan Yesus Kristus. Bukan bicara tentang Matius, bicara tentang apa yang ditulis Markus, tapi berbicara tentang Yesus itu sendiri. Haleluya. Jadi kehidupan Kristus. Nah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita harus kita cari dengan serius. Katakan amin. Katakan, saya harus mencari kehendak Allah dengan serius. Nah, kalau kita menemukan kehendak Allah, dengar baik, ini penting, saudara. Kalau kita sudah menemukan kehendak Allah, maka saudara, itulah yang akan menjadi makanan bagi saya dan saudara.
Dan makanan itu, yaitu kehendak Allah, tidak dapat dibinasakan. Tidak dapat binasa. Haleluya. Tidak dapat binasa, saudara, dikatakan di sana. Sehingga kehidupan kita akan terus terpelihara. Asalkan apa? Kita mau makan makanan yang tidak binasa itu, saudara. Kalau saya ada dalam kehendak Allah, saya tidak akan goyah. Sama-sama katakan, kalau saya ada dalam kehendak Allah, saya tidak akan goyah. Kalau saya mendapatkan makanan yang tidak basi, akan membuat saya selalu fresh. Amin. Haleluya. Saudara mau makanan basi atau makanan yang fresh, saudara? Biarlah kita menerima makanan yang fresh. Kehendak Allah itu adalah makanan yang kekal bagi kita, makanan yang fresh bagi saya dan saudara. Tapi di mana kita menemukannya? Di rumah Allah. Makanya engkau harus tertanam di rumah Allah, saudara. Makanya saya kembali lagi, saudara. Kalau rumah Allah ini gak penting, banyak orang berkata, Pak Gembala, kan sekarang bisa nonton YouTube, sekarang kan bisa ibadah ini, oke. Tapi saya selalu mau ingatkan seperti ini bagi saudara. Kenapa rumah Allah selalu menjadi konsen Yesus Kristus? Konsen Bapa. Waktu mereka di padang gurun, Tuhan suruh bikin tabernakel supaya ada Allah bersemayam di sana. Katakan amin. Bahkan hari Jumat ya saya khotbah ya. Kalau saudara hadir hari Jumat, saya bilang waktu Allah membuat tabernakel itu, saudara, kemah. Nah, waktu zaman dulu kan belum dinding begini, masih kayak kemah gitu kan. Bayangkan sampai ukuran-ukurannya Tuhan perhitungkan semuanya. Jelas. Panjang kain seperti ini, panjang tenda, pasaknya pakai ini. Wih. Kalau rumah Allah nggak penting, saudara, Tuhan nggak mungkin sampai sekonsen itu. Makanya kalau orang cuma bilang, oh yang penting saya ibadah online. Ketika engkau tidak tertanam di rumah Allah, maka engkau tidak akan melihat kemuliaan Bapa. Zaman dulu orang melihat kemuliaan Allah itu, waduh, mereka harus di rumah Allah. Makanya itu perjanjian lama ya. Makanya Allah konsen sekali. Itu waktu di padang gurun, tabernakel. Waktu zamannya Salomo membangun bait Allah. Sama. Bahkan Alkitab berkata, ini dinding dalamnya ini disalur dengan emas. Bicara tentang kemuliaan. Jadi Allah konsen, saudara, dengan rumah Allah. Haleluya. Makanya dalam kitab Mazmur dikatakan begini, siapa yang boleh naik ke gunung rumah Allah, ke gunung rumah Tuhan? Dia yang clean, clear, pure. Dia yang bersih tangannya, murni hatinya. Wih, saudara, Mazmur pasal berapa itu? 24 ayat berapa itu? 89 nggak salah. Kemudian dalam perjanjian baru, saudara ingat nggak kisah di perjanjian baru? Saudara baca Alkitab nggak sih? Ada berapa kali Yesus menyucikan bait Allah? Ayo. Nah ini pertanyaan ini. Saya senang kalau suka bertanya-tanya gini. Ayo. Ada berapa kali Yesus menyucikan bait Allah? Saudara. Yesus waktu dia melihat di rumah Allah, mereka mulai menjual di sana. Mereka sudah mulai menukar uang di sana. Bahkan udah ada pergadaian di sana. Yesus hajar, saudara. Yesus ambil tali dan kemudian Yesus cambuk mereka. 2 kali Yesus menyucikan bait Allah, saudara. 2 kali atau 3 kali Yesus menyucikan bait Allah. Waktu dia awal-awal pelayanannya dan akhir-akhir pelayanannya dia menyucikan bait Allah. Bahkan Yesus berkata, rumah Bapakku akan selalu disebut rumah doa. Wih, luar biasa, saudara. Kenapa engkau mengotori? Wih, marah Yesus, saudara. Nah kalau seandainya rumah Allah nggak penting, saudara, Yesus nggak mungkin, saudara, dia kemudian marah dengan orang-orang yang berjual beli dan melakukan hal-hal yang nggak baik, saudara, di rumah Tuhan. Makanya
Rumah Allah itu penting. Engkau harus tertanam di rumah Allah. Katakan amin. Supaya apa? Engkau menerima makanan yang tidak dapat binasa itu. Makanan yang tidak basi, makanan yang fresh. Sama-sama katakan makanan yang fresh. Engkau akan terima terus itu. Di mana? Di rumah Allah, saudara. Nah, bicara tentang kehendak Allah, contohnya apa, saudara? Contoh sederhana, bicara tentang kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara? Contoh sederhana, ada banyak kehendak Allah. Tapi contoh sederhana apa? Ada yang tahu? Kehendak Allah dalam hidup saya dan saudara? Mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, coba. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba, saya agak lupa ayatnya ini, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo coba. Ada yang sudah dapat? Mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam siapa? Yesus Kristus bagi. Ternyata hal yang paling sederhana yang Allah mau dalam kehidupan kita. Banyak hal. Ada banyak kehendak Allah. Tapi ini sederhana yang sering kali kita abaikan. Apa itu? Mengucap syukur. Pernah nggak kita bikin mengucap syukur ketika dalam kedukaan, ketika dalam penderitaan? Selalu yang diundang, Pak Gembala, kita mau bikin ucapan syukur hari ulang tahun. Pak Gembala, kamu mau ucap syukur soalnya rumah baru. Bapak Gembala, kamu mau bikin ucapan syukur apa? Soalnya baru habis melahirkan. Bapak Gembala, kamu mau bikin ucapan syukur kenapa? Naik jabatan. Tapi firman Tuhan ini berkata dengan jelas bahwa mengucap syukurlah bukan hanya dalam sukacita, naik pangkat, terima gaji besar, dapat bonus, tetapi dalam segala hal, katakan amin. Artinya, sekalipun engkau dalam penderitaan, sekalipun engkau saat ini dalam kesusahan, sekalipun engkau sedang mengalami tantangan, saat ini engkau mungkin mengalami yang namanya jalan yang buntu, gak bisa lewat, firman Tuhan berkata mengucap syukurlah. Amin. Kenapa? Karena itu kehendak Allah bagi kamu dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan menghendaki kita supaya mengucap syukur, dan itu adalah makanan yang tidak dapat binasa. Amin. Makanya kalau orang yang selalu mengucap syukur, fresh hidupnya. Amin. Bilang kiri kanan, makanya mengucap syukur supaya kamu fresh. Haleluya. Mukanya jangan madesu masa depan suram. Jangan muka bersungut-sungut. Coba lihat kiri kanan, ada senyum kah di wajahnya? Suamimu, istrimu, jangan-jangan di rumah udah gak ada senyum lagi. Padahal kok buang muka. Biarlah wajah kita selalu fresh di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Mau tantangan apapun, ingat, itu makanan yang tidak dapat binasa. Apa itu kehendak Allah? Yang paling sederhana yang Tuhan menyatakan, mengucap syukur. Kalau engkau bisa mengucap syukur, nggak usah dulu ngomong yang lain-lain. Oh, Allah menghendaki ini. Tunggu dulu. Satu dulu ini. Kita belum lulus kadang-kala dalam hal mengucap syukur ini. Saya rindu saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, sekalipun maaf, saya mesti sampaikan. Sekalipun engkau nggak ada duit, belajar mengucap syukur. Saya ngomong ini, ku tahu sebab ku alami. Kita ngomong bukan omong kosong, saudara. Tapi ini firman, makanan yang kekal itu, makanan yang tidak binasa itu,
Mengucap syukur itu kehendak Allah. Dan itu kami alami, saudara. Bukan sekali, dua kali. Wah, berkali-kali kami alami. Nggak ada. Tapi mau belajar. Ini kehendak Allah. Buktinya saya tetap gemuk sampai hari ini. Kalau cuma puasa, nggak makan atau apa, saudara, udah biasa. Udah biasa. Tapi Tuhan tetap pelihara. Ada aja cara Tuhan. Saya mau ini saudara alami. Makanya yang saya sampaikan bukan hanya kata-kata firman, tapi kehidupan yang saya berikan bagi saudara. Katakan yes. Karena saya mau saudara pun mengalami hal itu. Bu Rosa, kalaupun di rumah nggak ada apa-apa, terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur hari ini. Haleluya. Kadang-kadang kita sulit untuk berkata terima kasih Tuhan. Kita kadang-kadang berterima kasih kalau seandainya ulang tahun. Kita kadang-kadang mengucap syukur kalau hal-hal yang limpah dalam hidup kita, baru kita berkata praise the Lord. Thank you Jesus. Lah, Yesus mau masuk dalam penderitaan salib. Dia berdoa, Bapa, aku mengucap syukur. Wih, bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu. Waduh, saudara kalau saudara tahu inti firman Tuhan ini, saudara, wih, hidup saudara pasti akan selalu fresh. Amin. Nggak ada kesusahan, nggak ada kegelisahan, nggak ada bersumut-sumut dalam saudara. Kenapa saudara stres hari ini? Karena saudara nggak pernah mengucap syukur. Lupa saudara mengucap syukur. Kenapa saudara depresi? Karena saudara nggak tahu makanan yang sebenarnya apa itu kehendak Allah. Kalau saudara tahu makanan saudara, wih, nggak ada stres dalam hidup saudara. Amin. Makanya bangun ke saudara. Wah, ternyata kehendak Allah itu bukan yang susah-susah. Jangan saudara pikir kehendak Allah itu, saudara sudah menerawang kemana-mana nih. Wah, udah sederhana mengucap syukur saudara. Amin. Dalam firman Tuhan ada satu cerita tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan. Di mana itu Bu Malang? Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Mungkin bagi saudara yang nggak pernah dengar cerita ini, saya ceritakan. Wanita yang mengalami pendarahan ini, tahu nggak pendarahan? Bukan karena dia luka tergores paku, bukan. Wanita kan biasanya tiap bulan ada haid kan, benar kan? Mens. Kalau saudara nggak tahu lagi saya mau ngomong apa lagi. Kan itu kan udah reguler, tiap bulan harus mengalami ini. Saya mau tanya, maaf. Marlina kan belum nikah nih. Maaf Marlina. Kalau kamu itu mengalami haid biasanya berapa lama? 4 hari. Bu Vina, ini belum nikah. Nah, Bu Vina berapa lama? 1 minggu. Lupita 4 hari. Bu Rosa, Bu Hana berapa kali Bu Hana? 4 ya? Oh, ada yang 4, ada yang seminggu. Ada yang pernah mengalami 1 bulan? Kayaknya udah kering korontang gitu kalau saya bayangkan. Ini bukan 4 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, 12 tahun. Di mana itu Bu Mana? Coba buka Matius. Matius pasal berapa tuh? 9. Pasal 9. Wah, saya rindu saudara baca ini. Karena saya ingin saudara tahu apa itu kehendak Allah, saudara. Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke coba 12. Bisa? Satu. Ya. Matius 9 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini. Yesus mendengarnya dan berkata, maaf saudara. Matius pasal berapa? 9 ayat 20.
ayat 20, bukan 12. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, perhatikan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perhatikan saudara, saya mau sampaikan. Jadi wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini menjadi sembuh karena apa? Berita yang dia dengar. Siapa yang dia dengar? Yesus Kristus. Yesus yang dia dengar, berita yang dia dengar bukan dari mulut Yesus, tapi dia dengar dari orang-orang. Dan dia dengar orang-orang. Dan waktu pun Yesus datang ke kota itu, Yesus pun nggak tertarik dengan wanita ini. Yesus pun mungkin Yesus nggak lihat wanita ini. Mungkin Yesus nggak memperhatikan, saudara. Tapi lihat yang menjadi kehendak Allah ketika wanita ini terima berita. Wih, ini makanan ini. Berita firman Tuhan itu makanan bagi kita. Amin. Dia terima. Wah, dia mengecapnya. Dan dia percaya bahwa Yesus itu menyembuhkan. Dengan ketika dia terima firman. Makanya saudara, firman Tuhan berkata begini. Pendengaran akan firman Kristus. Biarlah kita hari-hari ini telinga kita latih untuk mendengar firman Kristus. Amin. Cerita tentang Yesus Kristus ditangkap oleh perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun ini. Ini menderita sekali. Saya nggak bisa menggambarkan wanita ini, saudara. Kenapa? Karena ini, jangan saudara membaca ayat ini jangan cuma sekedar baca. Tapi kalau membaca ayat ini, saudara resapi 12 tahun menstruasi. Seperti apa susahnya? Orang yang cuma 4 hari aja tergulung-gulung di tempat tidur. Kadang-kadang kiranti mesti habis berapa botol. Benar gak? Untuk menahan sakitnya. Ini 12 tahun saudara. Ini bukan hal, ini bukan, kalau cerita ini saudara ada di Alkitab, ini bukan cerita sembarangan saudara. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita hal yang luar biasa. Apa itu? Perempuan ini dia dengar tentang Yesus. Dia tangkap itu. Dia taruh di dalam rohnya. Makanya timbul iman. Imannya apa? Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara dengar firman hari-hari ini apa ya saudara? Adakah rohmu bergelora dengar firman? Adakah ketika engkau dengar firman ada sesuatu yang berkobar-kobar dalam hidup saudara? Kalau engkau dengar firman engkau cuma biasa-biasa saja. Sayang deh. Orang Ambon bilang kasihan. Bukan, orang Betawi kasihan dulu. Makanya setiap kita dengar firman, taruh firman itu dalam roh kita. Kenapa? Karena firman itu ketika dia bekerja dengan roh yang ada di dalam manusia original. Saya kemarin khotbah ini, manusia original. Wah, maka akan timbul iman di sana. Haleluya. Makanya ini kehendak Allah dalam hidup saudara, supaya saudara menerima makanan yang tidak dapat binasa itu. Haleluya. Jangan sampai saudara nggak terima makanan yang basi saudara, tapi saudara harus terima makanan yang fresh yang dari Tuhan. Apa itu? Firman Tuhan. Dan ini luar biasa saudara. Jadi poin saya yang pertama bicara tentang makanan untuk makanan yang kekal saudara. Poin yang pertama saya, kalau kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu kehendak Allah, maka kita tidak akan goyah. Amin. Makanya bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa itu, supaya engkau tidak goyah imanmu, supaya imanmu selalu strong. Katakan strong. Makanya Bapak Gembala hari-hari, hey, stay strong, keep strong. Bukan asal strong-strongan saudara, bukan karena minum obat kuat, no. Tapi karena firman yang kita terima di rumah Allah. Haleluya.
Saya dan Ibu Gembala bisa berdiri hari ini seperti ini, kami tetap strong hari ini, bukan karena kami minum jamu tiap hari, no, tapi karena kami makan firman tiap hari. Makanya kami strong. Saudara, makanya makan firman supaya saudara strong. Ini baru poin 1, saudara. Tapi saya percaya saudara diberkati. Katakan amin. Katakan sama-sama, saya mau makan makanan yang tidak binasa. Saya mau makan makanan yang tidak binasa. Yaitu kehendak Allah. Supaya iman saya tidak goyah. Katakan yes. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Hari ini kita mau makan makanan. Selain makanan firman, kita juga mau makan tubuh dan darahnya. Perjamuan